Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap dokumen ucapan selamat dari Kepala BIN untuk HRS atas terbitnya SP3 kasus chat. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran membuat pernyataan mengejutkan akan mengangkat kembali kasus chat Habib Rizik Syihab. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Fadil saat bincang-bincang di podcast Deddy Corbuzier pada Selasa 7 September yang lalu. Pernyataan Kapolda ini memancing akun Opposite 6890 mengungkapkan dokumen kesepakatan BIN dengan HRS saat masih di Saudi. Akun Opposite 6890 mengungkap Kepala BIN Budi Gunawan pernah bertemu dengan HRS di Arab Saudi. Salah satu kesepakatannya adalah dihentikannya SP3 kasus chat HRS. Akun Opposite 6890 mengatakan, di saat BG ingin melakukan pembicaraan, HRS menyatakan, kita bisa melakukan pembicaraan dengan syarat. Tidak ada negosiasi tanpa persyaratan yang jelas. BG menanyakan persyaratan apa yang dikehendaki oleh HRS. Sebelum ada negosiasi perundingan, rekonsiliasi, HRS pun meminta beberapa syarat. HRS meminta cabut dahulu kasus fake chat yang dibikin oleh kalian. Bebaskan beberapa aktivis yang dikriminalisasi. Bila itu terpenuhi, maka berarti bahwa Anda, Budi Gunawan, memang punya kekuasaan penuh dalam negosiasi rekonsiliasi tersebut. Karena saya HRS tidak akan melakukan negosiasi dengan seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk menentukan. Deal. Kesepakatan itu akhirnya terlaksana dan ternyata kasus fake chat itu dicabut. Dan beberapa aktivis dilepaskan yang sebelumnya berulang kali pernah dijanjikan oleh Wiranto, Tito Karnavian dan pejabat-pejabat lainnya tidak pernah berhasil. Setelah terbit SP3, Kepala BIN itu bahkan mengirimkan ucapan selamat pada Habib Rizik. Akun Opposite 6890 mengungkap dokumen ucapan selamat tersebut. Berikut ini selengkapnya dari tweet akun Opposite 6890. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran berencana mengangkat kembali kasus fake chat HRS, di mana kasus fake chat HRS tersebut sebenarnya ada di SP3. Setelah terjadi kesepakatan antara Kepala BIN Budi Gunawan dan HRS di Jeddah pada tahun 2017. Saat itu HRS berencana melakukan perjalanan ziarah ke Yaman, namun kali ini perjalanan ziarah ke Yaman terpaksa harus dipercepat. HRS dan keluarga bergegas kembali ke Saudi Arabia dalam rangka pertemuan dengan BG yang diutus oleh Jokowi untuk melakukan rekonsiliasi. Di mana sebelumnya sudah ada beberapa pertemuan dari perwakilan BG yang melakukan pendekatan dengan HRS, walaupun dibantah oleh Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto. Bukan saja Budi Gunawan dan tim BIN yang pernah melakukan pertemuan dengan HRS, beberapa petinggi partai pun pernah bertemu dengan HRS. Pertemuan tersebut dilakukan di rumah HRS, juga dilakukan di Al-Zedah Restoran Makkah. Seperti pertemuan dengan Prabowo yang dilakukan di rumah HRS, juga pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Rockmin Dauri yang dilakukan di Al-Zedah Restoran Makkah. Bahkan rentang 2017 sampai 2018, Tito Karnavian ketika menjabat Kapolri juga pernah melakukan 2 kali pertemuan dengan HRS di Intercontinental Makkah. Tim BIN yang pernah merupakan perwakilan dari Budi Gunawan telah melakukan beberapa kali pertemuan awal di Red Sea Palace Hotel Jeddah dan di Al-Zedah Restoran Mekah untuk mengatur pertemuan utama dengan BG. Di mana sebelumnya Sinyo datang berkali-kali ke rumah HRS untuk mengatur pertemuan dengan BG dan Majen TNI Agus Purwanto sebagai Komandan Operasi BG. Tim BIN melakukan komunikasi untuk mengatur pertemuan dengan BG. Tim BIN menginap di Red Sea Palace Hotel Jeddah, sementara BG menginap di Intercontinental Hotel Jeddah. Budi Gunawan juga didampingi oleh tim BIN antara lain Majen TNI Purnawirawan Agus Suharto, Komandan Operasional BIN alias Cimbon, Muhammad Bawel, Hafiz Staf KBRI Riyadh, Dede Aka Jamal, Sinyo, beberapa kali datang ke rumah HRS. Kemudian setiba di Saudi Arabia, HRS melakukan pertemuan dengan BG sebagai orang yang tidak banyak bicara dan lebih cenderung mendengarkan. Di saat ingin melakukan pembicaraan, HRS mengatakan, kita bisa melakukan pembicaraan dengan syarat, tidak ada negosiasi tanpa persyaratan yang jelas. BG menanyakan persyaratan apa yang dikehendaki oleh HRS. Sebelum ada negosiasi perundingan rekonsiliasi, HRS meminta beberapa syarat. Yang pertama, HRS meminta cabut dulu kasus fake chat yang kalian bikin. Yang kedua, bebaskan beberapa aktivis yang kalian kriminalisasi. Bila hal itu terpenuhi, maka berarti Anda, Budi Gunawan, memang punya kekuasaan penuh dalam negosiasi rekonsiliasi. Karena HRS tidak akan melakukan negosiasi dengan seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk menentukan. Deal,
Kesepakatan itu akhirnya terlaksana dan ternyata kasus fake chat dicabut atau SP3. Dan beberapa aktivis telah dilepaskan yang sebelumnya berulang kali pernah dijanjikan oleh Wiranto, Tito Karnavian, dan pejabat lainnya, namun tidak pernah berhasil. Kepala BIN Budi Gunawan akhirnya memberikan ucapan selamat atas keluarnya SP3 HRS dengan mengirimkan kartu ucapan kepada HRS. Masih ada dokumen lain yang belum diungkap terkait kesepakatan itu. Apakah Pak Wapres tetap akan menafikan dokumen kesepakatan tersebut? Jadi jelas dan fix ada kekuatan tadi Menko Polhukam Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian pada saat itu. Sekarang Cecunguk Fadil Imron ngoceh lagi tentang fake chat dan berencana akan menaikkan lagi kasus tersebut. Apakah dia sok jadi pahlawan kesiangan yang tidak mengetahui tentang kesepakatan HRS dan juga BG? Istri legend Dudung sakit parah karena mubahalah Habib Rizik? Begini faktanya. Sebuah channel YouTube Poros Tengah mengunggah video tentang istri Pangkostrat legend TNI Dudung Abdurrahman yang disebutnya tengah sakit parah. Penyebabnya adalah karena mubahalah ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Dikutip melalui FIFA dari YouTube Poros Tengah Jumat 13 Agustus, pemilik konten menuliskan narasi, berita hari ini mubahalah HRS menimpa istri Dudung kena mental, viral hari ini. Tak kuat menahan malu di depan sesama istri TNI, istri Dudung sakit parah. Dudung stres. Begini akibatnya, solimi ulama. 7 turunan menerima mubahalah Habib Rizik Syihab. Setelah dilakukan penelusuran, tidak ada informasi terkait istri Dudung yang dikabarkan tengah sakit parah seperti video yang diunggah oleh channel YouTube Poros Tengah. Klaim yang dilakukan oleh pemilik konten video tersebut soal sakit parah istri Dudung tidak benar dan tidak ada berita yang beredar karena sampai detik ini tidak ada informasi yang resmi di mana diumumkan oleh keluarga Dudung Abdurrahman. Video yang diunggah oleh channel YouTube itu berdurasi 8 menit 21 detik. Tidak ada informasi yang menjelaskan penyakit apa yang diinggap oleh istri mantan Pangdam Jaya tersebut. Faktanya istri Pangkostrat itu nampak sehat lantaran akun resmi dari Pangkostrat mengunggah aktivitas dari istri Dudung pada 9 Agustus 2021 saat berolahraga bersama dan berbagi kasih ke sesama. Dalam rangka mempererat dan menjaga kebugaran jasmani, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrat, Ibu Rama Dudung Abdurrahman menggelar pertemuan olahraga bersama dengan anggota pengurus Persid Kartika Chandra Kirana, PG Kostrat, bertempat di lapangan markas Kostrat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 9 Agustus. Rangkaian kegiatan diawali dengan melaksanakan senam pemanasan yang dipimpin oleh Bintara Jasmani, dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu jalan santai mengelilingi lapangan dan gedung Pangkostrat dengan durasi waktu 30 menit. Setelah pelaksanaan jalan santai, kegiatan berpindah ke ruang Mandala Kostrat di mana olahraga yang dilaksanakan Ketua Persid KCK Gabungan Kostrat beserta dengan pengurus adalah tenis meja dan juga bulu tangkis. Setelah kegiatan olahraga bersama, Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Gabungan Kostrat menyerahkan tali kasih kepada perwakilan Sentra Ketahanan Pangan Persid Kartika Chandra Kirana PG Kostrat. Banyak manfaat yang diperoleh dengan mengikuti kegiatan olahraga ini, antara lain adalah mendapatkan kebugaran tubuh setelah olahraga bersama. Di sela-sela kegiatan olahraga itu, Ketua Persid Ibu Rahma Dudung Abdurrahman berkesempatan melaksanakan kegiatan berbagi kasih dengan membagikan nasi kotak dan juga snack untuk tenaga kesehatan Rumah Sakit Lapangan 2 Yonkes 1 Kostrat RSPAD Gatot Subroto yang diserahkan secara simbolik diterima oleh Wakil Komandan Yonkes 1 Kostrat Kapten CKM Lutfi HJ. Kesimpulannya, klaim dari channel YouTube Poros Tengah yang menyebut istri legend TNI Dudung Abdurrahman dengan sakit keras itu termasuk dalam kategori konten yang menyesatkan.